Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia. Pada kali ini saya akan mengisahkan di mana mungkin yang umat muslim itu mengatakan alam barzakh atau alam sebelum di mana seseorang itu meninggal sebelum apakah dia masuk ke kategori surga atau ke neraka. Nah, ini untuk alam barzakh sendiri. Di situ saya kemarin juga melihat dari satu konten yang mengatakan bahwa di situ ada malaikat mungkar dan mangkir ya. Mungkar dan mangkir atau apa gitu ya. Nah, karena di situ alam itu sebelum seseorang yang meninggal itu masuk ke surga atau ke neraka. Lalu apa hubungannya dengan seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti Satrio Piningit atau seseorang yang sering saya kisahkan di channel ini? Jadi begini sahabat, ya ini kembali lagi kemampuan seseorang tersebut atau beliau itu untuk komunikasi memang lewat mimpi ya. Tapi kalau untuk melihat secara mata batin emang sudah mulai bisa lah, saya bilang gitu. Tapi untuk berkomunikasi dengan makhluk halus yang tidak terlihat oleh mata, normal maksudnya, itu dia belum mampu gitu. Nah, apa hubungannya dengan alam barzakh? Ya, ini kesimpulan saya ya, sebagai yang mengisahkan hasil dari komunikasi dengan beliau. Beliau sendiri juga nggak begitu paham kok bisa seperti itu gitu loh. Kok ada sebelum orang itu masuk ke neraka atau masuk ke surga, itu kok ada alam di situ gitu. Seolah-olah itu seperti keputusannya itu di situ gitu loh. Nah itu. Jadi ceritanya begini, sahabat ya. Tapi pesan saya selalu satu. Mau percaya monggo, mau tidak juga monggo. Itu hak sahabat semua secara pribadi masing-masing. Nah, beliau itu bermimpi ya. Dan ini mimpi-mimpinya beliau kan tidak semua orang kan mengalami gitu loh. Apakah itu mimpi itu halusinasi atau bawaan dari jin, setan atau apalah. Ya, semua kembali ke individu masing-masing. Karena semua manusia kan pasti mengalami mimpi gitu loh. Nah, ini mimpinya demikian, sahabat. Jadi, beliau itu bermimpi ya. Seperti beliau itu meninggal gitu loh. Nah, meninggal artinya apa? Tapi beliau mengatakan bahwa begini, memang dia bisa pada saat mimpi meninggal itu beliau itu lagi memegang gelas atau minum. Itu loh. Nah, jadi yang dia rasakan di alam sana, di sana itu beliau itu hanya merasakan tuh haus, tidak merasakan lapar, tidak merasakan, pokoknya hanya haus. Dan pada saat di sana itu semua pakaiannya putih-putih.
Jadi kalau ya mohon maaf, mungkin kalau bisa saya bilang kalau kita memperhatikan istilahnya itu orang yang sedang lagi berhaji, rata-rata kan pakaiannya putih. Seperti itu. Beliau itu hanya memegang gelas di sana dan isinya hanya haus. Lalu tidak lama kemudian beliau merasa gitu loh. Oh, apakah ini yang dinamakan alam barzah ataukah ini dalam pemikiran beliau tuh di sana itu hanya gini, apakah saya ini benar-benar sudah meninggal gitu loh. Nah, dari situ cuman ada 2 orang yang berpakaian putih semua berjalan gitu loh. Lalu di situ 2 orang itu seolah-olah yang menguasai di situ. Artinya di alam itu dia yang berkuasa. Nah, cuman di situ 2 orang ini memberitahu sama beliau, selama kamu di sini, kamu masih bisa melihat anak dan istrimu. Nah, tapi diberi waktu. Di hitungan alam sana itu hanya sekali melihat ke dunia ini, yang dunia yang masih nyata itu hanya diberi waktu 3 menit. Cuman saya juga kurang begitu paham. Yang diberitahukan beliau 3 menit di sana dan di dunia ini seperti berbeda jauh gitu loh. Nah, di saat itu beliau diperbolehkan untuk melihat istrinya dan anak-anaknya. Loh, beliau melihat gitu loh, bahwa anaknya dan istrinya tuh sedang tidur semua gitu loh. Nah, hanya diberi waktu hitungannya itu dalam setiap hari hanya 3 menit, hanya 1 kali. Nah, setiap 3 menit selesai waktunya beliau itu habis, dia pasti dipanggil lagi untuk ke alam itu. Itu sebenarnya kayak ruangan gitu loh. Ruangan yang benar-benar itu menyejukkan. Artinya itu di situ tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa kangen, tidak ada rasa apa ya, istilahnya semua rasa itu nggak ada. Yang ada hanya rasa pada saat beliau itu seperti meninggal itu sedang memegang gelas, dan gelas itu saat beliau itu minum. Di situ tuh hanya isinya minum. Gitu loh. Haus, 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 karena tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa yang lain-lain itu tidak ada. Nah, tidak beberapa waktu kemudian itu ada di alam itu ada seseorang, istilahnya itu dia pengemudi apa ya, sopir truk. Nah, dia habis mengalami kecelakaan. Nah, di saat itulah sopir truk itu bersama truknya itu masuk ke alam itu. Nah, truknya sama sopirnya itu juga berwarna putih, sama seperti beliau. Nah, akhirnya beliau ini bertanya kepada 2 orang yang tadi itu. Nah, siapa 2 orang yang itu nanti di akhir episode saya kasih tahu. Nah, ditanyalah kepada 2 orang ini, loh, Pak, ini kenapa sopir truk dan truknya di sini kok berpakaian putih juga? Iya, dia baru mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Nah, di saat dia terakhir meninggal itu kan masih mengemudi. Sama dengan yang dialami beliau. Di saat beliau itu meninggal sedang minum. Jadi sama, pada saat dia minum, pada saat dia meninggal lagi mengemudi, itulah yang dibawa ke alam lain itu. Jadi tahunya si pengemudi ya dia sedang mengemudi sama dengan beliau. Ya dia pada saat itu tuh seperti ya memang lagi minum gitu loh. Jadi yang ada dalam alam barzah itu ya
itu apa yang dia alami di saat terakhir gitu loh. Nah, lalu beliau ini bertanya lagi, seperti hari berikutnya dia diberi kesempatan untuk melihat istri dan anaknya kembali yang ada di dunia ini. Sama, masih dalam kondisi tertidur gitu loh. Tapi ya selalu dibatasi waktu 3 menit. Nah, singkat cerita bahwa akhirnya ada dua orang yang tadi yang memang yang menguasai wilayah situ, itu dia sambil berjalan, sambil berbisik-bisik di antara mereka berdua. Nah, beliau tuh mendengar gitu loh, bahwa mengatakan yang dua ini jangan diambil dahulu karena mereka berdua masih mempunyai tugas yang harus diselesaikan. Yang dimaksud dua orang ini siapa? Beliau orang yang saya kisahkan. Yang satunya saya juga enggak tahu, gitu loh. Beliau juga enggak mengatakan siapa yang satunya, enggak. Tapi di situ memang bahwa dijelaskan di mana bahwa yang sebelah kanan adalah surga, di sebelah kiri adalah neraka. Dan yang kedua orang ini yang berpakaian putih ini yang seperti menguasai wilayah itu, beliau juga nggak tahu, cuman bahwa mulai menyadari ternyata dua orang itu adalah dua orang malaikat. Nah, apa hubungannya dengan malaikat mungkar dan nakir atau makir itu ya? Saya nggak tahu juga. Beliau juga nggak tahu gitu loh. Karena saya sendiri terus terang yang mengisahkan ini baru tadi nyoba nyari apa sih? Siapa dua orang itu? Ternyata malaikat mungkar dan makir atau siapalah itu, anggaplah malaikat A dan malaikat B. Nah, itulah kenapa istilahnya gini. Jadi ini ada hubungannya dengan ajaran Jawa, ya. Dimana bahwa kalau kita meninggal atau orang saudara kita meninggal 1-7 hari itu masih bisa melihat kita di dunia ini. Ya entah bener entah enggaknya ini yang dialami beliau gitu loh. Di alam ini sebelum masuk ke surga atau ke neraka. Itu. Jadi selama di alam seperti yang saya bilang ini adalah alam persimpangan. Sebelum diputuskan itu, setiap individu yang istilahnya itu baru meninggal itu masih bisa melihat ke alam nyata ini gitu loh. Ya terus terang saya sendiri juga nggak bisa memastikan apakah iya apa enggak karena kan saya nggak mengalami gitu loh. Artinya itu semua kan hanya mimpi. Tapi mimpi yang seolah-olah memang istilahnya itu apa? Seperti nyata gitu loh. Seperti pemberitahuan. Ini loh yang akan terjadi. Ini loh yang akan terjadi. Gitu loh. Nah, kenapa kok di orang Jawa atau mohon maaf ini ya, untuk aliran NU Nahdlatul Ulama itu mengadakan tahlilan 1 hari, 2 hari sampai 7 hari, bahkan 40 hari sampai 100-nya itu. Jadi karena bahwa orang yang meninggal dalam waktu-waktu itu masih bisa melihat apa yang dilakukan di dunia nyata ini. Itu. Entah benar entah enggak, saya nggak bisa memastikan. Entah benar entah enggak, saya yakin banyak orang yang nggak bisa membuktikan ini benar atau enggak. Itu loh. Karena itu sudah istilahnya apa? Itu ranahnya sudah ranah sang ilahi. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang bisa
menembus sampai ke situ, baik lewat mimpi ataupun istilahnya istilahnya mungkin yang dinamakan mati suri atau mungkin rogo sukmo. Nah itu. Jadi yang dialami beliau, yang saya kisahkan di sini, itulah yang membedakan dengan, mohon maaf saya bilang, kisah-kisah SP yang lainnya. Kisah-kisah SP yang lainnya Anda tahu sendirilah. Yang dikisahkan hanya harta, hanya ini seperti itulah. Tapi yang saya kisahkan ini, memang inilah yang benar-benar terjadi di beliau dan keluarganya. Terutama ini hal-hal seperti ini yang beliau sendiri. Istri dan anak-anaknya nggak mengalami seperti ini. Itu bedanya di situ. Terus gimana untuk kelanjutannya? Nah, jadi setelah itu, setelah dua malaikat itu mengatakan yang dua ini jangan diambil terlebih dahulu karena mempunyai tugas yang belum diselesaikan. Jadi akhirnya dikembalikan beliau ke dunia ini. Gitu loh. Di situ dia itu benar-benar gimana ya? Dia menyadari gitu loh bahwa dirinya tuh akhirnya menyadari dia sudah meninggal gitu loh. Itu. Nah, di saat beliau sadar dari mimpinya, seperti yang tempo hari dia lakukan, akhirnya selalu dia akhiri dari sadar tidurnya itu selalu dibilangin, memang selalu menyebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih beri kehidupan pada saya. Kenapa? Karena yaitu, di mana orang meninggal seperti itu, ternyata beliau masih diberi kehidupan lagi. Akhirnya begitu dia sadar dari tidurnya, akhirnya dia kembali tidur lagi. Dan ya mohon maaf, akhirnya mestinya kan itu kejadian selalu tepat jam-jam segitu, antara jam 1 sampai jam 2. Itu selalu di situ jamnya. Nah, begitu esok paginya beliau bangun pagi beserta keluarganya, beliau cerita sama istrinya, "Mak, aku tadi malam benar-benar sudah meninggal." "Orang tidur kok meninggal?" Istrinya jawab begitu. "Iya, karena aku tadi malam sudah bisa melihat kamu sama anak-anak. Kamu tidur, anak-anak tidur. Posisinya kayak gini, anak-anakmu posisinya kayak gini." Dan ya alhamdulillah, pesannya malaikat dua tadi bahwa masih ada tugas yang belum diselesaikan. Istrinya pun tahu, anak-anaknya pun tahu memang tugas itu memang berat gitu loh. Dan mereka kan sudah mempunyai tekad bahwa menghentikan atau tetap melaksanakan untuk pemutus karma. Artinya apa? Termasuk apa yang ada di dalam rumah beliau. Mereka sudah bertekad bulat bahwa kalau memang ini harus selesai dalam kehidupan sekarang, selesaikan, kita selesaikan. Artinya apa? Jangan sampai anak cucu mereka nanti terkena imbasnya lagi. Karena begitu berat ujiannya. Nah, dari situlah setelah mereka komunikasi dengan demikian, mereka akhirnya menyadari benar. Ya berarti memang benar. Amanah harus dijalankan. Tidak boleh istilahnya itu hanya untuk kepentingan pribadi mereka lupa segalanya. Tidak boleh.
Dan apa yang mereka terima selama ini, dalam artian wejangan ataupun istilahnya semua hal, memang harus dijalankan untuk maslahah atau untuk orang banyak, kepentingan orang banyak. Dan itu sesuai dengan yang dibilang atau yang diwejangkan oleh Eyang Sunan Ampel. Jadi pesannya Eyang Sunan Ampel waktu itu kan gini. Le eling marang janjimu. Yang saat itu sudah ada di konten-konten sebelum ini. Eling marang janjimu. Nah, dari situ mereka mau istilahnya itu memikirkan semuanya. Ya, kalau memang sudah demikian, ya sudah. Tidak ada pilihan lain. Maju. Tidak boleh mundur. Kalau mundur, babak belur. Kalau maju, lebih baik. Susah daripada babak belur. Karena apa? Kalau maju memang selalu ada godaan, ada ujian, tapi selalu diberikan solusi. Kalau mundur, berantakan semuanya. Bahkan rumah tangga mereka bisa pecah, bisa berantakan semuanya. Dan akhirnya nggak hanya kehidupan sekarang, semua kalau mereka ini sampai terjadi perceraian antara beliau dengan istrinya, maka semua yang sudah diwacangkan sama para sesepuh itu akan kembali sirna, akan kembali nggak tahu kapan lagi antara beliau dan istrinya itu akan menitis kembali untuk menjadi satu. Dan itu nanti artinya apa? Sangat lama, tidak tahu itu loh. Dan itu akan terjadi seperti ini lagi, kehidupan seperti ini akan terulang lagi, itu loh. Makanya saya mengisahkan Satrio Piningit ini, inilah hubungannya antara kedua buyut dari beliau dan istrinya. Itu dulu itu memang sudah ada perjanjian. Dan saat ini merekalah yang menjalani, merekalah yang dipilih untuk menuntaskan perjanjian ini, menghentikan semua karma ini. Itu loh. Memang berat ujian buat mereka. Makanya kalau terus terang saya bilang, di channel lain yang membahas SP, Satrio Piningit, mereka selalu membahas tindak tanduk, ya kan, harta amanah, seperti itu. Kalau di channel saya terus terang, channel kita bahas bukan hanya di situ, tapi inilah dari jauh ke sana sampai ke depannya lagi. Karena inilah memang yang akan terjadi di setiap kehidupan manusia. Artinya apa? Orang akan meninggal. Kalau yang mengaku SP yang lain, ya silakan. Saya enggak mau bahas ke sana, gitu loh. Biarlah mereka mengisahkan semua seperti itu. Tapi saya akan mengisahkan kehidupan mereka dari A sampai Z. Sampai nanti nggak tahu huruf abjad itu apa yang akan muncul. Yang mereka alami, yang beliau alami, gitu loh. Ini yang benar-benar saya kisahkan, itu benar-benar terjadi. Ada yang kemarin yang komen juga, ya silakan, hoak, silakan. Saya enggak maksa kok, itu ya. Artinya apa? Yang saya kisahkan semua adalah nyata. Saya tidak, istilahnya gini, saya enggak mau menanggung dosa dan saya enggak mau menanggung beban yang sangat berat. Yang saya kisahkan menyangkut atau istilahnya apa, membawa-bawa nama waliullah. Waliullah kan banyak, yang Sunan Ampel, yang Sunan Kalijogo, dan yang lainnya. Itu berat buat saya untuk mengisahkan.
Dosa kalau saya bohong. Gitu loh. Neraka buat saya kalau saya sampai bohong. Itu. Saya serius, saya enggak apa. Mau percaya monggo, mau tidak juga monggo. Tuh. Oke. Mungkin sekian kisah saya pada pagi ini atau siang ini. Karena jujur ini saya buat kisah ini baru waktu jam 8:30 pagi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulya.